Yes, we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. It's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali bertemu bersama pada pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya untuk belajar kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang di antara kalian, Kamarudin, minta untuk memandu kita dalam doa bersama. Silakan, Kamarudin. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Doa mulai. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini ketua kelas mana? Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, berarti alhamdulillah ya, hari ini anak-anakku sekalian bisa hadir semua. Silakan anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dicek kembali di bawah kolong mejanya masing-masing. Mungkin ada kotoran atau sampah yang masih berserakan, silakan dipungut dan taruh di tempat sampah masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali belajar khususnya pada tema yang kelima, yaitu tentang ekosistem. Pada subtema yang kedua, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, tepatnya pada pembelajaran pertama. Semangat untuk hari ini. Untuk lebih semangat lagi sebelum kita belajar pada hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu untuk mengawali pembelajaran kita. Semangat ya! Tepuk tangan untuk kita semua, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, berikutnya perhatikan gambar di depan ini. Ada yang tahu gambar hewan apa di depan ini? Oke, di antara kalian adakah yang sudah pernah naik kuda? Ayo angkat tangan. Ya, ada berapa orang di sini? Ada 4 orang ya yang sudah naik kuda. Kalau sudah pernah naik kuda, nah kira-kira pernahkah kalian lihat kuda itu makannya apa? Ayo, Noval.
Novel, kuda itu makannya rumput, betul ya? Kuda itu makannya rumput dan tumbuhan. Nah, selain kuda, perhatikan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian, di rumah kalian atau di tempat tinggal kalian. Adakah hewan-hewan yang sama seperti kuda makannya itu rumput ataupun tumbuh-tumbuhan? Ayo, ada yang bisa? Devani? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Devani. Betul. Siapa lagi? Siapa? Rizky? Kambing. Kambing, betul, piara kambing juga Rizky. Tepuk tangan juga untuk Rizky. Ya. Baik ya, anak-anakku harus lebih semangat ya. Hari ini kita akan pelajari lebih jauh tentang bagaimana hubungan antara makhluk hidup khususnya dalam rantai makanan. Nah, sebelum itu anak-anakku sekalian, ada pun kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama pada muatan bahasa Indonesia, di mana menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, kemudian menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam sebuah tulisan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian pada muatan IPA, yang pertama, yaitu kita mampu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, yang kedua, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Bisa paham? Adapun tujuan pembelajaran anak-anakku sekalian, yang pertama, ketika kita mempelajari ini, yang pertama, peserta didik nanti akan dapat menemukan pokok pikiran pada bacaan yang ditampilkan nanti secara tepat. Kemudian, peserta didik dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan teks bacaan itu secara tepat. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis atau mengaitkan hubungan antar komponen ekosistem secara tepat. Kemudian yang berikutnya, yaitu peserta didik dapat membuat gambar rantai makanan dalam sebuah ekosistem itu secara benar. Baik, anak-anak hebatku sekalian, mas semangat? Tepuk semangat. Kalau masih semangat, berikutnya Bapak akan sajikan sebuah teks berikut ini, sebuah bacaan teks tentang rantai makanan. Nah, olehnya itu Bapak minta salah satu orang di antara kalian untuk bisa membacakan dengan suara yang nyaring. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Fahriza, silakan dibacakan dengan suara yang nyaring. Tolong yang lain dicermati ya. Ya, silakan. Yang menjadi konsen adalah perkara ialah kumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil, ukurannya dan layang-layang dalam air. Konsumen ketiga itu adalah plankton, hewan pemakan plankton. Konsumen tingkat 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tingkat 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen tingkat 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Satu konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua. Perai adalah konsumen yang campur. Sudah ya, anak-anakku sekalian? Tepuk tangan dulu untuk Fareza karena sudah membacakan teks bacaan tadi. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, teks bacaan ini yang sudah dibacakan oleh teman tadi, tentunya di antara kalian pasti ada yang merasa bahwa sulit terhadap teks bacaan tersebut. Olehnya itu, ada di antara kalian yang ingin bertanya kaitan dengan hal-hal yang dianggap sulit terkait dengan teks bacaan itu. Ada di antara kalian? Aufa, silakan Aufa. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan dan waktu tertentu antar makhluk hidup. Itu dinamakan sebagai rantai makanan. Baik, perhatikan ke depan pada teks bacaan ini. Anak-anak hebatku, nah, teks bacaan ini itu merupakan salah satu teks yang kita kenal dengan istilah teks non-fiksi. Kemarin kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Ada yang masih ingat pengertian teks non-fiksi itu apa? Anissa, silakan Anissa. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta. Ya, tepuk tangan untuk Anissa. Teks non-fiksi itu adalah teks yang terjadi berdasarkan hasil riset, hasil pengamatan, hasil penelitian, dan betul-betul terjadi, bukan berarti teks yang dari hasil imajinasi belaka. Itu ya. Anak-anakku sekalian, perhatikan dalam teks bacaan ini. Ada berapa paragraf di sini? 4. Ada 4 ya?
Oke, ada 4 paragraf. Masing-masing paragraf tentunya memiliki yang namanya pokok pikiran. Di antara kalian ada yang masih ingat pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran adalah inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Ya, tepuk tangan untuk Muhammad. Itu ya, anak-anakku sekalian. Jadi itu sudah dijelaskan oleh teman tadi, betul sekali bahwa pokok pikiran itu inti permasalahan atau kita kenal dengan istilah gagasan utama atau ide pokok terhadap suatu teks atau dalam suatu bacaan. Bisa paham ya? Oke. Baik, anak-anakku sekalian. Berikutnya, Bapak sudah siapkan lembar kerja untuk kalian. Bapak akan bagikan masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Akan Bapak bagikan lembar kerja. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok untuk menentukan yang namanya pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Oke, siap ya? Oke, anak-anakku sekalian, silakan dikerjakan baik-baik berdasar kelompoknya. Silakan didiskusikan. Silakan. Yang pertama dari kelompok, ya silakan, kelompok 4, silakan 2 orang maju perwakilannya ke depan. Ayo, baca suara lantang ya. Depan dibaca. Kami dari kelompok 4, paragraf 4. Pokok pikiran peran pengurai dalam rantai makanan. Iya, kita cek baik-baik anak-anakku sekalian, perhatikan di sini. Paragraf 4, pokok pikirannya adalah peran pengurai dalam rantai makanan. Betul? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Sabar dulu sebelum duduk. Untuk kelompok 4, adakah yang ditanyakan? Khusus kelompok 4? Ada yang mau bertanya? Silakan. Itu pengurai. Pertanyaannya baik. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 3 dari Sila. Jawab? Ya. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Baik, bisa paham ya? Pengurai seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 4, silakan duduk. Berikutnya siapa lagi mau maju? Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2, paragraf kedua. Betul ya? Untuk paragraf kedua juga betul. Fitoplankton sebagai produsen makanan. Oke, sebelum duduk, Pak lempar kembali untuk kelompok yang lain. Adakah yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Silakan Komarudin. Apa itu fitoplankton? Apa itu fitoplankton? Tepuk tangan dulu untuk Komarudin. Pertanyaan yang bagus, anak-anakku. Baik, silakan dijawab kelompok 2. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Baik, betul ya? Sudah bisa dipaham ya? Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Baik, anak-anakku sekalian, itu ya berkaitan dengan pokok pikiran dari masing-masing paragraf yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, sebelum kita lanjut anak-anakku sekalian, nah sekarang Bapak minta salah satu di antara kalian yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan pokok pikiran dari teks bacaan ini. Adakah yang bisa? Ayo, yang berani, yang bisa angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Bisa? Ya, Devani, nah, silakan Devani, simpulkan untuk secara keseluruhan pokok pikiran dari teks bacaan tentang rantai makanan. Ayo diperhatikan anak-anakku sekalian. Pokok pikiran paragraf 1, rantai makanan di sawah. Pokok pikiran paragraf 2, fitoplankton produsen makanan. Tepuk tangan ya untuk Devani, anak-anakku sekalian. Silakan duduk, Devani. Bagus ya. Devani sudah menyimpulkan secara keseluruhan untuk pokok pikiran dalam teks bacaan kita yang tadi. Baik, anak-anak hebatku sekalian, mas semangat?
Tepuk semangat. Nah. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya silakan perhatikan dan amati video berikutnya. Assalamualaikum pada tema kelima setiap mungkin baik maupun tidak dimanapun kami berperan sebagai konsumen tingkat. Nah, anak-anak hebatku sekalian, untuk rantai makanan pada ekosistem laut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan setiap. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua yaitu konsumen tingkat 2. Itu merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dekomposer. Itu merupakan makhluk hidup yang memberikan kembali zakat yang semula terdapat dalam tubuh hewan. Itu berperan sebagai produsen. Kemudian dari padi akan dimakan maupun tidak, di mana kemudian berperan sebagai konsumen tingkat. Nah, anak-anak hebatku sekalian, kemudian fitoplankton akan dimakan oleh udang pada ekosistem laut. Sudah ya, anak-anakku sekalian? Sudah ya? Baik, setelah mengamati video tadi, anak-anak hebat, setelah mengamati video tadi, silakan tuliskan dalam buku catatan kalian masing-masing hal-hal yang kalian anggap sulit, yang kalian temukan pada saat video tadi, yang nantinya akan kalian cermati kembali setelah kalian dapatkan atau perolehkan jawabannya. Ayo, silakan dituliskan dalam buku catatan kalian masing-masing. Kalau sudah menuliskan semua pertanyaan dalam buku catatan kalian, nah untuk lebih memahami terkait dengan video pembelajaran dan jawaban pertanyaan dari apa yang sudah kalian tuliskan, anak-anakku. Nah, sekarang kita memasuki pada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan make a match atau mencari pasangan. Semangat! Semangat! Baik, anak-anakku. Pada kegiatan make a match ini, atau kita kenal dengan istilahnya kegiatan mencari pasangan, atau kita mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Nantinya, Bapak akan bagikan 2 buah kartu yang masing-masing untuk kalian. Ada yang mendapatkan kartu pertanyaan dan ada yang mendapatkan kartu jawaban yang Bapak akan bagikan secara tertutup. Nah, setelah itu, kalian akan mendengarkan instruksi dari proses pelaksanaan make a match itu dari Bapak sampaikan. Sekalian sudah Bapak bagikan kartunya masing-masing. Ada orang yang mendapatkan kartu yang warna merah dan ada yang mendapatkan kartu warna biru. Kartu merah itu berisikan tentang pertanyaan dan kartu biru berisikan tentang jawaban. Nah, tugas kalian, Bapak akan berikan waktu selama 10 menit untuk bangun mencari pasangan terhadap jawaban dari pertanyaan atau penjawaban dari kartu kalian masing-masing. Kemudian nantinya setelah dapatkan pasangannya, langsung maju ke depan bersama pasangannya dan kita akan cross check atau mengecek kebenaran dari jawaban kalian. Semangat ya? Bisa? Oke. Baik, kalau sudah bisa, silakan anak-anakku mencari pasangannya masing-masing. Oke, nah sekarang waktunya kita akan cek kebenaran dari jawaban kalian. Apakah benar atau salah? Baik. Orang pertama Bapak panggilkan siapa? Silakan. Fahri dan Noval. Dibaca lantang kartu merahnya duluan, kartu pertanyaannya. Contoh konsumen tingkat 3 pada ekosistem sawah. Contoh konsumen tingkat 3 pada ekosistem sawah. Jawabannya adalah Burung elang. burung elang. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Noval dan Fahri. Berikutnya siapa lagi? Ya. Bacakan pertanyaannya. Contoh produsen dalam rantai makanan. Jawabannya adalah apa? Padi. Iya, padi itu merupakan produsen dalam rantai makanan. Tepuk tangan. Selamat untuk Devani. Berikutnya, siapa 2 orang berikutnya maju? Iya, di depan. Silakan dibacakan. Pada ekosistem laut yang menjadi produsen
Iya, pada ekosistem laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Oke, tepuk tangan untuk Aufa dan Ais. Berikutnya. Silakan dibacakan. Contoh konsumen tingkat 2 pada ekosistem sawah. Contoh konsumen tingkat 2 pada ekosistem sawah. Jawabannya adalah Ular. ular itu merupakan, ya betul ya, tingkat 2 pada ekosistem sawah. Tepuk tangan untuk keduanya. Berikutnya. Contoh konsumen tingkat 1 pada ekosistem sawah. Konsumen tingkat 1 pada ekosistem sawah. Jawabannya apa? Tikus. Adalah tikus. Hewan tikus merupakan konsumen tingkat 1 pada ekosistem sawah. Baik, tepuk tangan untuk keduanya. Berikutnya. Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup disebut rantai makan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Kembali ke tempat. Apa itu fitoplankton? Apa itu fitoplankton, anak-anakku? Sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil dan melayang di air. Sekumpulan makhluk hidup atau tumbuhan yang sangat kecil dan melayang di air. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo silakan duduk. Baik. Jadi itu ya, anak-anak hebatku sekalian. Kita sudah melakukan kegiatan kita make image, mencari kebenaran jawaban dari menggunakan kartu tadi, kartu make image, mencari pasangan masing-masing. Mudah-mudahan tadi dapat dipahami lebih jauh oleh kita semua, khususnya dalam terkait dengan materi hari ini. Baik, itu ya anak-anakku, kita sudah pelajari tadi melalui kegiatan make image bahwa untuk lebih memahami untuk pembelajaran kita kali ini, Bapak akan minta kalian dengan kelompok masing-masing, silakan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing membuat gambar suatu rantai makanan, bisa jadi dari ekosistem laut, bisa jadi dari ekosistem sawah, sungai ataupun rumput. Silakan berkreasi dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Kalau sudah mendiskusikan dengan teman-temannya terkait dengan membuat gambar rantai makanan, berikutnya Bapak akan beri kesempatan untuk kalian untuk maju ke depan untuk sampaikan atau sajikan, presentasikan hasil diskusinya. Silakan masing-masing kelompok yang pertama yang siap maju ke depan. Kelompok mana? Ya, kelompok 4, silakan. Yang maju siapa? Rizky dan Lutfi, silakan nak berdua. Rantai makanan pada ekosistem sungai. Maju ke depan. Yuk. Lumut produsen lumut akan Dimakan. dimakan ikan kecil. Konsumen tingkat 1. Ikan kecil akan dimakan kepiting. Konsumen tingkat 2. Kepiting akan dimakan buaya. Konsumen tingkat 3. Lalu buaya akan mati. Dekomposer pengurai. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bagus ya, itu sudah betul. Ini contoh salah satu rantai makanan pada ekosistem sungai. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum mereka duduk, adakah ada pertanyaan untuk keduanya? Untuk kelompok 4, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 2, Anissa. Silakan, Nak. Apakah hewan yang berada pada konsumen tingkat 2, khususnya pada ekosistem sungai? Ayo, disebutkan apa hewannya? Ya, kepiting merupakan hewan yang berada pada konsumen tingkat 2 pada ekosistem sungai. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4, silakan duduk, kelompok 4. Baik, sudah ya. Berikutnya, kelompok mana lagi yang belum? Kelompok 2, silakan. Silakan maju ya. Ya, dibacakan pelan-pelan. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi sebagai produsen dimakan oleh burung pemakan biji sebagai konsumen tingkat 1. Burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen tingkat 2. Ular sawah dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Burung elang itu beberapa waktu berulang mati. Bangkainya Suara besar. bercampur dengan tanah. Lalu tumbuhkan tumbuhan jamu sebagai pengurai.
Baik, betul ya. Yang menjadi pengurai terakhir itulah tumbuhan jamur. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk langsung, kelompok 2. Perhatikan, masing-masing kelompok sudah memperselesaikan hasil diskusi kelompoknya tentang bagaimana membuat gambar rantai makanan. Dan sudah ada yang bertanya kaitan dengan rantai makanan, sudah ada jawaban dari teman-teman masing-masing, kelompok masing-masing. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, silakan tulisan kembali jawaban sesuai dengan pertanyaan kalian pada awal tadi setelah mencermati semua pembelajaran kita ini dalam buku tulisan kalian tadi. Silakan. Ya, kalau sudah selesai menulis kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita berkaitan dengan rantai makanan tadi, berikutnya anak-anak sekalian, Bapak akan bagikan kepada kalian masing-masing lembar kerja ya, khususnya pada muatan IPA berkaitan dengan rantai makanan tadi. LKPD ini tolong dikerjakan secara mandiri ya, masing-masing. Kemudian setelah selesai baru langsung maju ke depan untuk kumpulkan ke depan kelas. Baik, silakan dikerjakan ya secara mandiri untuk latihan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Anak-anakku, sudah selesai semua LKPD-nya? Kalau sudah selesai semua, silakan bangun dan kumpulkan di depan dengan cara yang teratur. Silakan dari pertama dari kelompok ini. Silakan bangun, kumpulkan di depan sini. Baik, anak-anakku, sudah ya? Sudah dikumpulkan, LKPD sudah kita kerjakan. Berikutnya, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama menyimpulkan terkait dengan semua serangkaian materi pembelajaran kita kali ini. Mulai dari yang pertama, kita sudah belajar tentang bagaimana melihat, mencermati yang namanya teks non fiksi. Ada yang masih ingat tadi pengertian teks non fiksi itu apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Apa tadi teks non fiksi itu? Teks non-fiksi, teks yang betul-betul terjadi. Iya, teks yang betul-betul terjadi. Kemudian kita juga belajar tentang yang namanya pokok pikiran. Ada yang masih ingat juga pokok pikiran itu apa? Inti atau dasar permasalahan. Iya. Inti atau dasar permasalahan dalam satu teks, di mana kita juga mempelajari tentang muatan IPA khususnya dengan berkaitan dengan hubungan antar makhluk hidup yang dimana saling membutuhkan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan, begitupun sebaliknya tumbuhan dan hewan juga membutuhkan manusia dalam suatu yang namanya rantai makanan, di mana di dalamnya terdapat ada 3 yang berperan. Yang pertama ada apa? Produsen. Yang kedua konsumen. Yang ketiga itu ya anak-anakku sekalian yang menjadi poin penting dalam pembelajaran kita hari ini. Menjadi perhatian kita bersama bahwa untuk anak-anakku sekalian lebih pahami, lebih semangat lagi untuk belajar, persiapan untuk hari-hari berikutnya. Dan ingat bahwa untuk pertemuan kita berikutnya nanti kita akan belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana keseimbangan ekosistem itu terjadi. Bisa ya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We make it happen, 'cause we believe it.